ada mission box nih. Mana ya orangnya ya? Lama banget ya. Cats and bunnies and rats, these are the pets, pets, pets. Turtles and snakes, goldfish in a tank, these are the pets, pets, pets. My pet is my very best friend. You've gotta take care of your pets. My pet is my very best friend. You've got to feed 'em and clean 'em. Sometimes you've gotta teach 'em how to behave. Halo teman-teman, ini Bobby. Aku suka sekali main sama Bobby. Sekarang aku mau main sama Bobby dulu ya. Ayo Bobby, kita ibadah dulu ya. Gak boleh sambil main ya. Ayo teman-teman, kita ibadah sekarang ya. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Yuk, hari ini kita mau menyanyi, melompat dan bersuka cita bagi nama Tuhan karena it's a great day to praise the Lord. 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 Walking in the light of the Lord. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of the Lord. Kita pujikan lebih semangat lagi ya. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Dancing in the light of the Lord. Dance in the light. Dance in the light. Dance in the light. Dancing in the light of the Lord. Swim in the light. Swim in the light. Swim in the light. Swimming in the light. Now shaking. Shake in the light. Shake in the light. Shake in the light. Shaking in the light of the Lord. Now jumping. Jump in the light. Jump in the light. Jump in the light. Jumping in the light of the Lord. Jumping in the light of the Lord. Jumping in the light of the Lord. Sekali lagi. Jumping in the light of the Lord.
my stars, like a flower in the garden, not only one. I need friends, you need friends. Our lives will be great with friends. Everybody needs friends to walk hand in hand. Everybody needs friends to share hope and love. I believe God has given us friends around us. We will never be alone. We have friends. Now we can play together. Now we can laugh together. Now we can stand together. Friends, I'm here for you, friend. You're there for me, friend. Lord, thank you for the friends. Everybody needs friends to walk hand in hand. Everybody needs friends to share hope and love. I believe God has given us friends around us. We will never be alone. We have friends. I believe God has given us friends around us. We will never be alone. We have My heart loves to worship you. My soul loves to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Oh, I worship you. Oh, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence
Yesus, saat ini kami berdoa bagi gereja-gereja supaya gereja bangkit menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kau melindungi setiap anak-anak-Mu dari COVID-19. Juga berkati Tuhan supaya COVID-19 cepat bisa tersedia dan pandemi COVID bisa cepat diatasi. Berkati Tuhan keluarga Indonesia yang bercita katakan Tuhan, dan keluarga-keluarga ini hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Lisa adalah anak yang sangat suka pelajaran olahraga. Dia paling suka bermain basket dan memiliki prestasi yang sangat bagus di bidang basket. Namun, terkadang Lisa suka membanggakan dirinya. Dia merasa dia yang lebih hebat dari teman-temannya, bahkan yang paling hebat. Suatu hari, guru Lisa yang bernama Mr. Paul mengumumkan bahwa ada anak baru pindahan dari sekolah lain yang juga suka olahraga basket. Nama anak baru itu adalah Jessica.
Selain kehebatannya bermain basket, Jessica adalah anak yang baik. Dia suka menolong temannya. Dia sangat pandai dan cerdas. Dia rajin belajar. Dan yang paling penting, Jessica tidak pernah meninggikan dirinya. Dia adalah anak yang rendah hati. Semua orang suka berteman dengan Jessica, dan ternyata Lisa menjadi iri dan kesal karena ia merasa teman-temannya sudah melupakan kehebatannya. Lisa selalu ingin menjadi yang pertama untuk menarik perhatian teman-temannya. Namun, teman-temannya selalu memuji kehebatan Jessica. Lisa menjadi semakin jengkel dan dia merencanakan suatu rencana yang jahat. Karena besok adalah pertandingan basket, maka Lisa menyusun strategi untuk menyembunyikan sepatu basket milik Jessica. Keesokan paginya, ketika Jessica sedang bersiap-siap, dia membuka lokernya dan dia sangat terkejut sebab sepatu basketnya hilang. Jessica berusaha mencari ke kiri, ke kanan. Dia membongkar seluruh isi lokernya, tetapi sepatu basketnya tetap tidak ditemukan. Jessica menjadi sangat bingung dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Jessica menjadi sangat sedih karena dia gagal mengikuti pertandingan basket. Padahal Jessica sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Sementara itu, dari jauh Lisa memandang Jessica yang sedang menangis. Lisa tertawa terbahak-bahak. Dia puas karena Lisa merasa dia tetap akan menjadi yang terhebat di dalam pertandingan basket nanti. Halo semuanya, hari ini kita belajar tentang rendah hati. Menurut kalian antara Lisa atau Jessica, manakah yang rendah hati? Ya, benar. Jessica adalah anak yang rendah hati. Ada satu tokoh di Alkitab bernama Yusuf. Dia adalah seseorang yang memiliki karakter rendah hati. Yusuf lahir di masa tua Yakub. Yakub sangat menyayangi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya yang lain, dan ia membuatkan Yusuf jubah yang maha indah. Itulah yang menjadi alasan kenapa saudara-saudara Yusuf membenci dia. Saat berusia 17 tahun, Yusuf telah mendapatkan visi dari Tuhan melalui mimpi. Ada dua mimpi Yusuf. Yang pertama adalah mimpi Yusuf tentang berkas gandum Yusuf yang tegak berdiri, lalu datanglah berkas gandum saudaranya yang lain dan sujud menyembah kepada berkas gandum Yusuf. Mimpi yang kedua adalah mimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang yang sujud menyembah kepada Yusuf. Kedua mimpi Yusuf itu membuat saudara-saudaranya semakin membenci dia. Puncak dari kebencian saudara-saudara Yusuf adalah pada saat Yusuf diminta ayahnya untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang berada di padang menggembalakan kambing domba. Setelah bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering, lalu dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir untuk dijual sebagai budak. Di Mesir, dia dibeli oleh seorang pegawai istana Firaun yang bernama Potifar.
Yusuf diberkati Tuhan sehingga dia menjadi kesayangan di rumah Potifar dan mendapat kepercayaan untuk mengurus segala yang ada di rumahnya. Namun, itu bukan berarti kehidupan Yusuf di rumah Potifar tanpa masalah. Dia difitnah oleh istri Potifar sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara istana. Di dalam penjara, dia mendapat kepercayaan untuk menjadi penjaga di penjara itu. Saat tinggal di penjara, Yusuf bertemu dengan juru minuman dan juru roti Raja Mesir yang masing-masing mendapatkan sebuah mimpi. Mimpi mereka diartikan dengan tepat oleh Yusuf. Singkat cerita, juru minuman dikembalikan ke jabatannya semula, tetapi juru roti dihukum mati sesuai dengan tafsiran mimpi yang Yusuf sampaikan. Sesudah 2 tahun berlalu, Firaun bermimpi dan mempertanyakan arti mimpi tersebut. Juru minuman teringat akan Yusuf dan menyampaikannya kepada raja. Kemudian Firaun pun memanggil Yusuf dan Yusuf berhasil menafsirkan mimpi sang raja. Akhirnya, Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Setelah datang bencana kelaparan, bertemulah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dan saat itulah Yusuf menyatakan bahwa dia sudah mengampuni saudara-saudaranya hingga saudara-saudara Yusuf sujud di hadapannya. Setiap proses yang Tuhan berikan telah membentuk Yusuf menjadi pribadi yang tetap rendah hati. Matius 23 ayat 12 berkata, "Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Jadi hari ini kita sudah belajar bahwa sebagai anak Tuhan kita tidak boleh meninggikan diri, kita tidak boleh menyombongkan diri, tetapi sebaliknya kita harus selalu menjadi anak yang rendah hati. Karena semua yang ada di dalam hidup kita itu hanya karena anugerah Tuhan. Itu berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah boleh mengingatkan kami bahwa hidup kami milik-Mu, bahwa Engkau yang berhak atas hidup kami Tuhan, sehingga kami tidak boleh menyombongkan diri. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak yang rendah hati, sehingga nama-Mu yang semakin ditinggikan, tetapi kami semakin kecil. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yuk adik-adik, angkat kedua tanganmu, kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua dimanapun kalian berada, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, pastinya tadi kalian semua sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Di sini siapa yang sifatnya mau seperti Yusuf adik-adik, walaupun dia sudah dibuang, bahkan dia dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Adik-adik, kakak mau ajak kita semua untuk membuat aktivitas yang sesuai dengan cerita hari ini ya. Bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah spidol warna-warni, kertas, lem, dan beberapa kelopak bunga atau tanaman apa saja ya yang ada di rumah. Sekarang kita akan buat dulu terlebih dahulu pola mukanya. Kita akan buat
pola muka adik-adik. Nah, sekarang sudah selesai pola mukanya. Kita akan menggambar atau kita akan menempel adik-adik. Untuk rambutnya ya, kita tempelkan dulu terlebih dahulu lem di atas kepalanya ini. Nah, setelah ini kalian bisa ambil spidol warna lain, kalian tuliskan ya adik-adik. Nih, kalian tulis ini nih. Then he shouted for joy. Little David, play on your harp. Hallelujah, hallelujah. Little David, play on your harp. Hallelujah. Oke adik-adik, ini tulisannya aku mengasihi saudaraku. Nah adik-adik, tadi sudah sama-sama bikin aktivitasnya bareng kakak ya. Sekarang kakak mau ajak kalian untuk menyebutkan ayat hafalan kita hari ini. Ada di dalam Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itu ayat hafalannya adik-adik. Nah, kita belajar dari ayat hafalan tadi bahwa Yusuf walaupun dia sudah menjadi raja diangkat oleh Raja Firaun, tetapi Yusuf dia tetap memiliki sifat yang rendah hati adik-adik. Dia tidak malah menjadi sombong. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya adik-adik. Jadi untuk adik-adik semua, kalian tetap memiliki sifat yang rendah hati, tidak boleh sombong. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Minggu ini Kitsum menceritakan tentang United Nation. Yuk kita lihat videonya. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Kok berhenti? Sepertinya hujan. Ini hujan
hujan berkat. Hujan berkat. Terima, yo terima, yo terima hujan berkat. Yo terima, yo terima, yo terima hujan berkat. Yo terima, yo terima. Ada Hawkeye, ada Aquaman, ada Iron Man, ada Flash yang cepat, ada Captain America, ada Wonder Woman. Tapi mereka semua bukan pahlawan yang sesungguhnya. Pahlawan yang sesungguhnya yang sudah menyelamatkan hidup kita dan yang selalu membela hidup kita, dia adalah Tuhan Yesus. Yeay! Ayo adik-adik kita berkumpul di acara My Hero pada hari Minggu 8 November 2020 di ibadah online dan Kidsum. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.